Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Gatot Suyono selaku Kepala SMA Negeri 1 Pasuruan. Yang saya hormati, Bapak Bagus Abdullah Eri Pradana SPD selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Pasuruan. Yang kami hormati, Bapak Bambang Heri Santoso SPD selaku Pembina OSIS MPK SMA Negeri 1 Pasuruan. Yang kami hormati, Bapak Bagus Hidayat SSI MPD selaku perwakilan tim sarana prasarana dan humas SMA Negeri 1 Pasuruan. Yang kami hormati, Bapak Imam Indra Gunawan SSI MPD selaku perwakilan tim kurikulum SMA Negeri 1 Pasuruan. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Pasuruan serta para kandidat ketua OSIS periode 2024-2025. Dan yang kami banggakan, seluruh siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Pasuruan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada debat kandidat ketua OSIS periode 2024-2025 sesi kedua dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, saya Emrizal Setiawan selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan debat pemilihan ketua OSIS periode 2024-2025 sesi kedua dengan tema transformasi sewa gadis masa yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif untuk mewujudkan sewa gadis masa yang progresif dengan didasari oleh intelektualitas. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri dan menyilangkan tangan kanan di dada kiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Audiens dimohon tenang. Setelah ini dipersilakan kepada para kandidat ketua OSIS periode 2024-2025 untuk menduduki kursi yang telah disediakan. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan keempat kandidat ketua OSIS periode 2024-2025. Kandidat dengan nomor urut 1 yakni Prisya Almanda Firdausi Amro dari kelas 11. Kandidat nomor urut 2 yakni Naila Ananta Pasya dari kelas 11. Kandidat nomor urut 3 yakni Aditya Pangestu dari kelas 10. Kandidat nomor urut 4 yakni Wahana Julian Ramadinata dari kelas 10. Saya
kandidat yang telah hadir dalam debat kali ini. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kepada hadirin bahwa dalam debat kali ini terdapat Bapak Imam Indra Gunawan SSI MPD, Bapak Bambang Heri Santoso SPD, dan Bapak Agus Hidayat SSI MPD selaku panelis dalam sesi kedua ini dengan tema kurikulum serta sarana prasarana dan humas. Selanjutnya, saya akan membacakan sistem debat dan tata tertib debat kandidat ketua OSIS periode 2024-2025. Sistem debat kandidat ketua OSIS periode 2024-2025. Yang pertama, moderator dan panelis akan membagikan pertanyaan yang akan dijawab oleh masing-masing kandidat dengan dua subtema yang berbeda. Yang kedua, terdapat beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh moderator dan panelis kepada keempat kandidat ketua OSIS periode 2024-2025. Pertanyaan yang disampaikan oleh moderator merupakan hasil seleksi dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirim oleh seluruh siswa-siswi kelas 11, 10, dan 12 SMA Negeri 1 Pasuruan. Yang ketiga, waktu kandidat untuk menjawab pertanyaan dari moderator selama 2 menit, durasi dimulai dari kandidat berbicara. Yang keempat, setelah penyampaian jawaban dari kandidat, kandidat lain akan menyampaikan tanggapannya terhadap jawaban yang telah dipaparkan. Yang kelima, waktu kandidat menjawab atau merespon seluruh tanggapan dari kandidat lain maksimal selama 2 menit. Durasi menjawab dimulai dari kandidat berbicara. Yang keenam, panelis akan memberikan tanggapannya terkait jawaban yang sudah dipaparkan oleh kandidat selama 2 menit. Durasi dimulai dari panelis berbicara. Dan yang terakhir, kandidat akan diberikan waktu selama 2 menit untuk menanggapi tanggapan dari panelis. Durasi menjawab dimulai dari kandidat berbicara. Tata tertib debat kandidat ketua OSIS periode 2024-2025. Yang pertama, tiap tim sukses yang hadir dan bertugas mendukung kandidat ketua OSIS periode 2024-2025 berjumlah 10 orang. Selain itu, tidak diperkenankan mengintervensi jalannya debat. Yang kedua, tim sukses dan pendukung yang hadir dilarang melakukan kericuhan dan merusak infrastruktur sekolah dalam bentuk apapun selama debat berlangsung. Yang ketiga, pertanyaan yang diberikan kepada kandidat ketua OSIS periode 2024-2025 wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan. Yang keempat, setiap peserta yang hadir dalam debat pemilihan ketua OSIS periode 2024-2025 wajib memperhatikan debat dan diharapkan duduk dengan tenang selama debat berlangsung. Yang terakhir, seluruh kandidat ketua OSIS periode 2024-2025 dan audiens wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan ketua OSIS periode 2024-2025. Memasuki mosi pertama dengan subtema kurikulum yang akan ditujukan kepada kandidat nomor urut 4 yang berisi, bagaimana Anda akan menjembatani ketegangan untuk meredakan disonasi antara tuntutan mayoritas siswa yang menginginkan kegiatan hiburan seperti pentas seni dengan kegiatan normatif sekolah yang hanya membatasi aktivitas hanya pada ranah akademis. Dalam dilema ini, mana yang Anda prioritaskan? Aspirasi mayoritas siswa atau kepatuhan terhadap peraturan sekolah? Atas pertanyaan tersebut, dipersilahkan kepada kandidat nomor urut 4 untuk menjawab dengan durasi 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari moderator. Izin menjawab. Untuk inti dari pertanyaan dari mosi tersebut, saya jika menjadi ketua OSIS, apakah memprioritaskan aspirasi dari siswa yang ingin memperbanyak kegiatan event kayak seru-seruan seperti tersebut, atau aturan dari sekolah yang lebih memikirkan tentang mencondongkan tentang akademik atau pelajaran seperti itu? Kalau saya pribadi tetap akan memprioritaskan aturan dari sekolah, karena jika memprioritaskan dari siswa di situ tujuannya hanya untuk seru-seruan saja.
Nah, untuk aspirasi tersebut sebenarnya bisa ditaruh di event-event tertentu seperti yang sudah terjadwal seperti kelas meet, Agustusan, ataupun memang jika ada hari besar yang bisa ditaruh sebuah event, dan untuk event tersebut akan konfirmasi terhadap sekolah terlebih dahulu, seperti itu. Jadi saya tetap memprioritaskan aturan dari sekolah yang tetap mencondongkan ke akademik dibanding non akademik yang membuat event-event seperti itu. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa 40 menit, apa sudah dicukupkan? Cukup. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya dapat ditanggapi oleh kandidat nomor urut 3 dengan durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan menanggapi terkait pernyataan dari kandidat nomor urut 4. Jadi tanggapan saya adalah memang kan tujuan dari sekolah itu kan adalah seperti mengumpulkan prestasi dari siswa-siswi, maupun itu di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, jadi jika kita memprioritaskan hanya untuk hiburan siswa, tentunya tidak ada tujuan dari sekolah yang kita lakukan di sekolah ini. Jadi kita harus memprioritaskan akademik terlebih dahulu, tetapi hiburan ini boleh saja dilaksanakan, boleh saja dilakukan, tetapi dalam kadar yang cukup dan tidak berlebihan. Seperti itu. Terima kasih. Waktu Anda tersisa 15 menit, apa sudah cukup? Dicukupkan. Dipersilakan kepada kandidat nomor urut 2 menanggapi jawaban dan kandidat nomor urut 4 dengan durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Berkaitan dengan mosi yang sudah disampaikan tadi, tentunya siswa-siswi ini memiliki keinginan tersendiri ya berkaitan dengan event yang akan dilaksanakan, dan kita juga memiliki kebijakan atau persetujuan yang juga penting juga dari pihak sekolah. Dan setiap program kerja ini juga pastinya akan ada yang namanya evaluasi setiap selesai kegiatan, dan dari evaluasi tersebut kita bisa mengetahui apakah program kerja tersebut patut dilanjutkan atau tidak. Karena juga seperti yang sudah disampaikan, persetujuan dari sekolah ini sangat penting, karena apabila tidak ada persetujuan dari sekolah maka program kerja OSIS Sawagati ini tidak bisa terlaksana. Namun berkaitan dengan event akademik ataupun hiburan, Sawagati Semasa ini memiliki event akademik yang memang tujuannya untuk eksternal, yaitu Spanish Olympic yang sudah terlaksana 3 tahun, dan juga pada program kerja saya ini memiliki program kerja semasa botalan yang mana ini juga dapat menampung banget minat baik dari akademik maupun akademik. Baik, terima kasih. Dipersilakan kepada kandidat nomor urut 1 menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 4 dengan durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin untuk menanggapi terkait dengan mosi yang sudah dibacakan. Yang paling penting adalah ketika kami merancang suatu acara, kami itu tidak berjalan dengan sendiri. Namun kami di sini sebagai badan eksekutif, di mana kami itu juga memiliki support daripada siswa-siswi itu sendiri, kemudian juga daripada sekolah, seperti itu. Nah, sebelum kami merancang, ada yang namanya perancangan, dan juga kami harus menyesuaikan terkait dengan aspirasi yang sudah pernah diprogram kerjakan oleh MPK Sawagati Semasa, di mana yang sudah terlaksana kemarin adalah terkait dengan program kerja respirasi, di mana di sini pastinya ada aspirasi dan juga syarat-syarat tertentu untuk kami OSIS Sawagati mengembangkan terkait dengan program kerja kami, seperti itu. Kemudian terkait dengan eksekusi kegiatan, kami juga harus menyesuaikan dengan kemampuan sekolah, di mana kemampuan sekolah ini sendiri terdiri dari support dana, kemudian juga fasilitas yang ada di sekolah, dan juga timeline kegiatan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 1 atas tanggapannya. Berikutnya kepada kandidat nomor urut 4 dapat menanggapi kembali tanggapan dari kandidat lain secara keseluruhan dengan durasi 2 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas tanggapan dari kandidat nomor urut 3 sampai 1. Menurut saya dari tanggapan ketiga kandidat itu setuju dengan tanggapan saya tadi. Seperti Adit, itu kita harus memprioritaskan
peraturan dari sekolah dan hiburan siswa itu dengan kadar yang cukup. Jadi kita tidak bisa terus-terusan untuk menuruti keinginan siswa yang ingin hiburan-hiburan terus seperti itu. Dan untuk Kak Naya dan Kak Prisha itu kita juga mengadakan evaluasi dan menyesuaikan dengan aspirasi warga semasa. Jadi kita setelah melakukan sebuah event A, dan untuk melakukan event B kita kan melihat dulu evaluasi dari event A. Apakah event A ini juga memuaskan warga siswa-siswi semasa seperti itu, dan juga untuk menyesuaikan aspirasi ini kita juga lihat aspirasi yang dilakukan oleh MPK. Nah, aspirasi tersebut pastinya kita kayak sesuaikan benar-benar kayak aspirasi tersebut. Kita enaknya taruh di mana untuk memuaskan siswa-siswi semasa seperti itu. Menuju sesi selanjutnya, yakni dipersilakan kepada panelis untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 4 dengan durasi 2 menit. Dimulai dari Bapak berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pada dasarnya apa yang sudah disampaikan oleh kandidat 4 sudah bagus, serta tanggapan dari kandidat 3, 2, dan 1 juga sudah baik. Karena bagaimanapun juga OSIS, MPK, dan ekskul itu di bawah naungan sekolah. Jadi aturan-aturan itu harus kita tegakkan, termasuk di situ ada hiburan begitu ya. Memang ada waktunya, tempatnya hiburan, waktunya belajar juga ada waktunya. Saya kira sekolah sudah memberikan porsi-porsi tersendiri. Tidak mungkin full 1 tahun pelajaran itu isinya akademis saja, tidak mungkin. Pasti ada bagian-bagian tertentu, ada istilahnya hiburan. Contoh simpel adalah classmate begitu ya. Kemudian kurikulum kita Merdeka itu juga sudah sedikit melonggarkan di bidang akademik. Contohnya seperti ini P5. P5 di setiap kali tahun ajaran itu untuk kelas 11 kalian itu 3 kali. Itu kan sedikit melonggarkan. Waktu Bapak tersisa 20 detik. Terima kasih, diingatkan. Jadi begitu dilonggarkan, di mana tenang. di situ terdapat kreativitas, gotong royong, kemudian kebinekaan dan lain sebagainya. Cukup saya kira. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Kepada kandidat nomor urut 4 dapat menanggapi kembali atas tanggapan dari panelis. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bapak Imam sebagai panelis. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Imam, OSIS MPK dan juga ekskul lain itu ada di bawah naungan oleh sekolah. Dan juga hiburan itu ada waktunya. Jadi ekskul ataupun OSIS MPK setiap mengadakan event itu juga harus koordinasi terlebih dahulu terhadap sekolah. Apakah itu akan disetujui atau tidak? Dan juga OSIS MPK juga mengadakan event untuk hiburan seperti yang dimaksud tadi, hiburan siswa. Itu tuh kita harus benar-benar meletakkannya itu harus di mana, dan juga kita harus memperhitungkannya apakah itu mengganggu jam pelajaran ataupun mengganggu kegiatan kurikulum selama 1 tahun tersebut seperti itu. Dan juga kita sebagai warga SMA Negeri 1 Pasuruan tidak bisa semena-mena untuk meminta waktu hiburan sebanyak mungkin terhadap sekolah. Jadi kita juga harus fokus terhadap akademik kita untuk masa depan kita ke depannya. Terima kasih. Tidak perlu ditiupi. Puncak asik, puncak asik. Cok, cun, yan. Iya, 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 iya.
kandidat nomor urut 4 atas tanggapannya. Memasuki mosi kedua dengan subtema sarana prasarana dan rumah yang akan ditujukan kepada kandidat nomor urut 3 berisi dalam situasi yang melibatkan perseteruan antara pengurus OSIS dan entitas eksternal yang berimplikasi pada kerusuhan serta penyebaran isu di media sosial. Strategi apa yang akan Anda lakukan untuk merendam dinamika tersebut? Atas pertanyaan tersebut, dipersilakan kepada kandidat nomor urut 3 untuk menjawab dengan durasi 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi pertanyaannya terkait bagaimana strategi saya untuk mengatasi seperti kerusuhan yang terjadi di media sosial antara pengurus OSIS dengan pihak eksternal, seperti itu ya. Baik, izin menjawab. Yang pertama yang saya lakukan adalah tentunya dalam bermedia sosial ini kan terdapat yang namanya etika ya. Nah, tentunya dalam menggunakan media sosial sebagai salah satu alat organisasi, kita harus menggunakan dengan bijak. Nah, dalam artian kita menggunakan dengan etika dan sesuai porsi penggunaannya, yaitu seperti untuk membagikan kegiatan-kegiatan kita di organisasi, lalu untuk membagikan dokumentasi, seperti itu. Nah, jadi intinya yang kita jaga adalah yang kita sebarkan seperti dokumentasi dan lain-lain. Lalu untuk hubungan dengan pihak eksternal tentunya kita akan menjaga komunikasi. Jadi seperti jika kita mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan pihak eksternal, kita akan menjalin komunikasi yang baik dan saling menguntungkan. Dan tentunya ini akan mencegah jika terdapat kerusuhan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan dalam bermedia sosial. Jadi oleh karena itu dalam menggunakan media sosial dalam organisasi tentunya kita akan mempertimbangkan secara baik-baik apa yang kita sebarkan dan juga apa yang kita posting, seperti itu. Terima kasih. Waktu Anda tersisa 20 detik, apa sudah dicukupkan? Dicukupkan. Terima kasih. Selanjutnya dapat ditanggapi oleh kandidat nomor urut 2 dengan durasi 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya berkaitan dengan mosi yang sudah disampaikan tadi mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial seperti ini ya. Seperti yang kita tahu bersama bahwasanya media sosial ini sangat berdampak besar bagi kehidupan kita karena sekarang siswa-siswi ini sudah bermain media sosial ini lebih maju gitu ya daripada zaman sebelumnya. Dan benar apa yang dikatakan kandidat 3 bahwasanya kita harus mengetahui terlebih dahulu etika bermedia sosial. Dan juga apabila terdapat permasalahan yang ada pada pengurus OSIS maupun pihak eksternal melalui media sosial, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu akar dari permasalahan tersebut. Jika kita sudah mengetahui akar dari permasalahan tersebut, kita dapat berkomunikasi secara terbuka dan secara baik-baik terhadap pengurus OSIS yang memiliki masalah tersebut. Apabila kita sudah berkomunikasi dan sudah mengetahui akar dari permasalahan tersebut, tentunya kita akan lebih mudah untuk mencari solusi yang akan dilakukan seterusnya seperti itu. Dan perlu juga adanya sadar diri dari pengurus OSIS bahwasanya OSIS ini juga bukan hanya organisasi semata-mata yang hanya untuk mempamerkan alma mater ataupun sebagainya, tapi juga harus membawa nama baik OSIS yang berarti menjadi lebih maju seperti itu. Terima kasih. Dipersilakan kepada kandidat nomor urut 1 menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 3 dengan durasi 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin menanggapi terkait dengan perseteruan terkait dengan pengurus OSIS dan juga pihak eksternal yang mana menyebabkan adanya isu dan juga konflik yang menyebar. Seperti yang kita tahu bersama, yang sudah dikatakan oleh kandidat 3 sudah benar bahwasanya memang tanggung jawab daripada masing-masing individu adalah ketika kita bisa beretika di dalam bermedia sosial seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan hal ini tentunya harus ada evaluasi daripada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menggunakan media sosial ini dengan baik, dengan bijak, seperti itu. Jadi harus ada kesadaran daripada diri sendiri. Waktu Anda tersisa 20 detik. Kemudian, selain daripada mencari akar dari permasalahan, sebagai pemimpin tentunya apabila memang daripada pengurus OSIS itu sendiri tidak mempengaruhi terhadap kinerja OSIS, maka bukan ranah saya untuk membantu daripada penyelesaian ini. Namun ketika memang
mempengaruhi terhadap kinerja OSIS ini yang memang harus kami tidak lanjuti. Seperti itu. Terima kasih. Dipersilakan kepada kandidat nomor urut 4 menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 3 dengan durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Izin menanggapi pernyataan dari kandidat nomor urut 3. Jadi di situ intinya tanggapan dari kandidat nomor urut 3 setangkap saya itu dari pihak OSIS sendiri menjaga di media sosial itu agar tetap stabil, kayak kita itu enggak semena-mena di media sosial. Nah, aku juga ada pertanyaan. Jika pihak eksternal atau oknum yang sengaja untuk membuat kericuan di media sosial itu bisa mencuri nama baik OSIS, itu bagaimana cara menanggapimu? Jangan jauh-jauh, di angkatan 69 itu juga ada oknum. Dan kamu gimana cara menanggapinya? Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Berikutnya kepada kandidat nomor urut 3 dapat menanggapi kembali tanggapan dari kandidat lain secara keseluruhan dengan durasi 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi terkait tanggapan dari kandidat nomor urut 1, 2, dan 4. Jadi, tadi yang saya dengar adalah rata-rata adalah setuju dengan pendapat saya, yaitu penggunaan sosial harus dilakukan dengan bijak dan benar, tentunya juga dengan sesuai dengan etika dan aturan-aturan yang ada. Nah, lalu jika terkait pertanyaan dari Julian adalah bagaimana cara saya untuk mengatasi jika ada terdapat oknum-oknum maupun itu siswa semasa sendiri yang sengaja membuat kerusuhan di media sosial. Nah, yang pertama adalah dari faktor-faktor apa yang menyebabkan oknum tersebut membuat kericuan tersebut. Nah, kan kita kan ada banyak faktor ya. Seperti dari misalnya dari siswa itu sendiri. Mungkin dia memang memiliki sifat yang memang kurang baik, yang memang suka adanya kericuan seperti itu. Lalu mungkin ada dari faktor selain siswa itu seperti misalnya memang terdapat masalah di sekolah ini sehingga terdapat kericuan. Nah, yang pertama adalah kita harus memastikan jika di sekolah ini semuanya itu sudah dilaksanakan dengan benar. Contohnya seperti kita menerima aspirasi dari siswa, itu kan sudah mencegah adanya kerusuhan dari siswa. Jadi semua siswa ini dapat nyaman berada di sekolah ini dan dapat nyaman mengikuti program kerja kita. Waktu Anda tersisa 20 detik. Lalu yang kedua adalah kita bisa seperti menyimpan permasalahan kita di lingkungan sekolah saja. Jadi ini tidak perlu disebarkan ke media sosial yang dapat melibatkan pihak eksternal untuk menambah kericuan tersebut. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Menuju sesi selanjutnya, yakni dipersilahkan kepada panelis untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 3 dengan durasi 2 menit. Dimulai dari Bapak berbicara. Terima kasih. Jawabannya sudah bagus-bagus ya. Calon-calon ketua OSIS ini ya, memang harus dalam bermedsos itu kalian harus bijak ya, harus bisa menjaga, apalagi komen-komennya itu, yang penting di komennya ya, gunakan aja di situ. Nah, selain itu dalam bermedsos itu kita juga harus ingat waktu maupun tempatnya. Nanti kita harus bermedsos dengan di sekolah atau di rumah maupun di luar, itu harus tahu posisinya dulu, apalagi dengan guru maupun orang yang di luar. Cuma pertanyaan saya aja, Anda sebagai calon ketua OSIS apabila nanti terpilih menjadi ketua OSIS, bagaimana nanti mengimplementasikan dari pendapat Anda tadi kepada setiap seluruh siswa di SMA 1 untuk menjaga bermedsos dengan bijak itu. Implementasinya seperti apa? Terima kasih. Waktu Bapak
tersisa 30 detik, apa sudah dicukupkan? Cukup. Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin untuk menjawab terkait pertanyaan dari Pak Agus selaku Bapak panelis. Jadi pertanyaannya adalah apa cara saya untuk mengimplementasikan tanggapan saya tadi atau jawaban saya tadi kepada siswa-siswi swasta. Nah, yang pertama adalah tentunya kan ini kan berkaitan jika terkait dengan penggunaan media sosial dalam segi waktu itu kan berkaitan dengan kedisiplinannya. Nah, tentunya kita sebagai OSIS akan menjadi contoh bagi siswa-siswi lainnya untuk menjadi siswa-siswi yang disiplin dalam hal waktu. Seperti contohnya gini, kan kita sering menemui terdapat KBM di kelas, lalu ada siswa yang bermedia sosial, entah itu siswa yang duduk di paling belakang, entah itu yang di tengah. Nah, kita sering menemui hal seperti itu, yang mana ini pastinya tidak cocok secara waktu. Lalu secara etika pun ini juga tidak benar. Artinya tidak menghargai guru yang sedang mengajar di kelas tersebut. Nah, ini dapat kita atasi, yaitu yang pertama kita dapat melakukan sosialisasi terkait kedisiplinan, dan juga sebagai OSIS harusnya kita juga memberi contoh untuk menggunakan media sosial secara bijak dan secara etika juga benar, dan juga secara waktu juga benar. Seperti itu. Terima kasih. Waktu Anda tersisa 30 detik, apa sudah dicukupkan? Dicukupkan. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 3. 3 kali tepuk semangat. Semangat golongan 3. Audio disiarkan. Memasuki mosi kedua dengan subtema sarana prasarana dan humas yang akan ditujukan kepada kandidat nomor urut 2 yang berisi: bagaimana Anda dapat mengelaborasikan strategi untuk memastikan bahwa kurikulum pendidikan yang diimplementasikan di sekolah senantiasa selaras dengan dinamika perkembangan zaman yang dinamis serta tuntutan kompleks dan kebutuhan di dunia kerja yang modern saat ini. Atas pertanyaan tersebut, dipersilakan kepada kandidat nomor urut 2 untuk menjawab dengan durasi 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktunya. Mengenai mosi tersebut, ya ini yang ditanyakan adalah bagaimana cara saya untuk menyelaraskan kurikulum dan juga perkembangan zaman yang ada pada zaman sekarang ya. Perlu kita samakan perspektif juga bahwasanya di kurikulum sekarang ini menggunakan kurikulum merdeka, yang mana kurikulum merdeka ini dirancang untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi dan juga minat bakat siswa-siswi. Yang mana pada konsep dari kurikulum merdeka ini sudah sesuai dengan visi dan misi saya, yakni misi saya nomor 1, yakni mengembangkan potensi siswa-siswi melalui program kerja OSIS. Karena seperti yang kita ketahui juga, kurikulum merdeka ini dirancang untuk menambahkan potensi yang ada pada siswa-siswi melalui minat dan bakat mereka, dan juga mengenai bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan juga. Dan kurikulum merdeka ini sekarang juga memiliki konsep-konsep yang sudah tadi disampaikan oleh Bapak Imam mengenai pengurangan jam pelajaran akademik, yang mana itu juga mungkin rekan-rekan di sini lebih bebas gitu ya dalam hal akademik, karena mungkin memiliki banyak waktu dengan kelompoknya masing-masing ataupun memiliki banyak waktu jam kosong untuk melakukan hal-hal yang rekan-rekan sukai. Dan berkaitan juga dengan misi saya yang nomor pertama, mengembangkan potensi siswa-siswi, ini tentunya sangat selaras dengan kurikulum merdeka saat ini, karena pada kurikulum merdeka ini kan sudah saya sampaikan bahwasannya kita bisa mengembangkan potensi dan minat bakat kita, dan juga kita dapat mengekspresikan apa yang seharusnya kita bisa lakukan dan lebih bebas di dalam kurikulum merdeka ini. Seperti itu. Terima kasih. Waktu Anda tersisa 20 detik, apa sudah dicukupkan? Cukup. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya dapat ditanggapi oleh kandidat nomor urut 1 dengan durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara.
Baik, terima kasih atas waktunya. Terkait dengan hal ini, memang seperti yang kita ketahui bersama, kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum yang dimana bertujuan untuk menyesuaikan terkait dengan materi belajar sesuai dengan minat dan kemampuan. Nah, hal ini juga bisa didukung dengan misi saya yang ketiga terkait dengan sinergitas, kemudian juga yang program kerja unggulan saya yang kedua yaitu manajemen atas masa skill management and mentoring, di mana di sini mempersiapkan siswa-siswa SMA Negeri 1 Pasuruan untuk menjadi siswa-siswi yang lebih kreatif, inovatif dan juga adaptif. Selain itu, seperti yang sudah kami realisasikan sebelumnya, bahwasanya di setiap event kami selalu melakukan pengembangan program kerja, di mana di sini kami juga bertujuan untuk meningkatkan strategi, kemudian juga kreativitas dan juga kerjasama antara siswa-siswa SMA Negeri 1 Pasuruan seperti itu. Nah, kemudian dari kegiatan kami yang memang sudah pernah direalisasikan seperti halnya kegiatan untuk meningkatkan kerjasama ini memang bertujuan agar supaya siswa-siswi ini lebih siap untuk menjalani dunia yang lebih berat lagi seperti itu. Terima kasih. Dipersilakan kepada kandidat nomor urut 4 menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 2 dengan durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Untuk mosinya tadi saya intinya itu bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum dengan perkembangan zaman. Nah, tapi di sini menurut saya tangkap penjelasan dari kandidat nomor 2 itu hanya tentang kurikulum merdeka. Jadi tidak ada cara pribadinya sendiri seperti itu. Jadi saya tetap bertanya, bagaimana cara mengimplementasikannya? Kayak lebih spesifik. Terima kasih atas pemaparannya. Dipersilakan kepada kandidat nomor urut 3 menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 2 dengan durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi terkait jawaban dari kandidat nomor urut 2. Jadi tadi adalah pertanyaannya menyelaraskan kurikulum dengan perkembangan zaman. Nah, yang pertama-tama saya ingin menegaskan bahwa Prioritas, di mana di skala prioritas ini akan saya pertimbangkan terlebih dahulu mana yang proporsinya ini lebih berat seperti itu. Ketika memang saya dibutuhkan di event yang memang harus diselesaikan, di mana di situ peran saya, tanggung jawab saya dan juga amanah saya ini lebih besar dan peran saya sangat dibutuhkan, maka akan yang saya dahulukan adalah event. Kemudian yang kedua, ketika juga saya menghadapi ulangan harian di mana di sini saya juga harus mempersiapkan diri dan juga menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai siswa ini tentunya juga harus saya pertimbangkan. Kiranya kalau memang di UH ini saya masih bisa melakukan susulan dan juga karena memang saya harus menyelesaikan suatu event, maka saya akan memilih untuk melakukan susulan seperti itu agar bisa optimal di keduanya. Kemudian juga yang terkait dengan ajaran keluarga dan juga kesenangan ini juga akan saya pertimbangkan lebih lanjut. Terima kasih. Selanjutnya dapat ditanggapi oleh kandidat nomor urut 4 dengan durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Izin menanggapi pernyataan dari kandidat nomor urut 1. Betul sekali yang dikatakannya, yaitu kita harus menggunakan prioritas terlebih dahulu. Jadi kita harus memprioritaskan mana hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu dan mana yang porsinya itu lebih besar. Jadi kita harus menentukan mana yang harus dikerjakan. Nah, tetapi ini bagaimana jika di sini porsinya itu sama-sama besar dan itu benar-benar barengan. Jadi event OSIS dan juga acara keluarga yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Itu kira-kira kandidat nomor 1 itu bagaimana? Terima kasih. Waktu Anda tersisa 15 detik. Apakah sudah dicukupkan? Cukup. Terima kasih. Selanjutnya dapat ditanggapi oleh kandidat nomor urut 3. Waktu Anda dengan durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. baik, terima kasih. Izin untuk menanggapi terkait jawaban dari kandidat nomor urut 1. Jadi tadi jawabannya lebih ke prioritas ya, seperti itu, skala prioritas yang akan diterapkan. Nah, tanggapan saya adalah kan prioritas ini kan pastinya banyak kan ya seginya. Contohnya aja seperti prioritas waktu,
Nah ini mana yang bisa digeser, mana yang tidak. Lalu ada prioritas dari segi pengaruh seperti ulangan harian itu berpengaruh ke diri sendiri. Namun event-event OSIS ini tentunya berpengaruh ke banyak orang seperti itu. Nah jadi kita dapat mempertimbangkan tidak hanya satu prioritas, tetapi dari banyak segi prioritas. Dan kita juga dapat mencari pengganti mungkin terkait peran kita di organisasi. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Dipersilakan kepada kandidat nomor urut 2 menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 1 dengan durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya berkaitan dengan adanya penyeimbangan antara tugas OSIS, kemudian tugas UH ataupun akademik dan juga yang lainnya berkaitan dengan personal. Perlu kita ingat bahwasannya dalam sebuah kepanitiaan itu terdapat yang namanya struktur kepanitiaan, dan juga kita perlu ingat bahwasannya tanggung jawab kita di kepanitiaan itu juga sangat besar, apapun jabatannya, apapun posisinya. Selain itu, saya membuat skala prioritas. Menurut saya hal tersebut juga sangat penting untuk diingat ya, karena di dalam memajukan sebuah kegiatan ataupun melaksanakan sebuah kegiatan, apapun posisi kita, apapun peran kita itu juga sangat penting dalam kegiatan tersebut. Seperti itu. Dan juga untuk urusan keluarga, personal ataupun akademik, menurut saya itu adalah ranah pribadi kita, dan sudah sepatutnya kita tidak membawa urusan personal kita dalam urusan organisasi. Jadi harus ada yang namanya profesionalitas dalam melakukan sebuah kegiatan ataupun program kerja seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 2 atas tanggapannya. Berikutnya kepada kandidat nomor urut 1 dapat menanggapi kembali tanggapan dari kandidat lain secara keseluruhan dengan durasi 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas tanggapannya kandidat nomor urut 2, kandidat nomor urut 3, dan juga kandidat nomor urut 4. Terkait dengan hal ini, saya akan menanggapi terlebih dahulu daripada kandidat nomor urut 4. Yang saya tangkap adalah kandidat nomor urut 4 ini juga setuju dengan saya bagaimana kami harus bisa memaksimalkan skala prioritas tiap masing individu, dan juga terkait dengan kewajiban kami sebagai pelajar dan juga ketika kami berorganisasi seperti itu. Kemudian izin tanggapi juga bagaimana kalau misalnya event OSIS ini porsinya berat. Tentunya seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di organisasi ini kami tidak bekerja secara sendiri. Organisasi itu bukan milik individu namun milik kelompok seperti itu. Nah, fungsi daripada organisasi ini sendiri adalah sebagai wadah kolaborasi kami dalam meningkatkan kompetensi, kemudian juga kami bisa berperan secara positif di sekolah seperti itu. Jadi benar memang yang dikatakan oleh kandidat dengan nomor urut 2 dan juga 4, memang kami di sini punya yang namanya struktur kepanitiaan, di mana di setiap perannya memiliki tanggung jawab yang sangat besar, dan juga amanah yang diemban ini juga sangat besar. Namun perlu juga adanya kesadaran daripada masing-masing individu kami, terutama yang pengurus OSIS dan juga FPK, bagaimana kami bisa menyeimbangkan keduanya seperti itu. Kemudian juga sesuai dengan program kerja saya yang pertama, yaitu hadiah atau harmoni bersama Syarifati, di mana program ini bertujuan untuk membangun dan juga mempererat rasa kekeluargaan antara pengurus OSIS dan juga FPK, yang mana ini juga berfungsi sebagai pengoptimalan kembali kinerja kami dalam berproses, dalam juga mengabdi di Sewa Gadis masa ini. Kemudian izin menanggapi juga terkait dengan pernyataan dari ketiga kandidat. Memang benar, yang namanya pembagian waktu itu harus kami lakukan, itu adalah tanggung jawab kami. Namun saya tegaskan kembali, apabila memang diperlukan adanya peran kami di situ, atau mungkin itu di kesenangan, atau mungkin itu atau di duka, itu kami meskipun personal namun harus tetap profesional seperti itu. Terima kasih. Menuju sesi selanjutnya, yakni dipersilakan kepada panelis untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 1 dengan durasi 2 menit dimulai dari Bapak berbicara. Terima kasih jawaban yang diberikan oleh kandidat 1 serta tanggapan dari 432. Versinya tapi macam-macam ya kalau menurut saya. Jadi masing-masing punya penanganan tersendiri, ada yang skala prioritas, ada yang dan lain sebagainya. Kalau misalnya saya jadi kalian misalnya ya, dari empat masalah di momen yang sama, ya kita harus jalankan seluruhnya, dengan cara mengkomunikasikan. Tadi belum disebut oleh
keempat panelis adalah mengkomunikasikan. Memang sudah ada prioritas, dipilihlah prioritas pertama, tapi yang 2, 3, 4 ini kan dicuekin, jadi harus dikomunikasikan juga. Contohnya seperti ini, andaikan kalian ini jadi ketua OSIS, kalian kan punya anak 2, kalian bisa dibantu oleh anak 2 kalian, itu yang pertama. Terkait kepentingan keluarga, karena kalian sebagai ketua tanggung jawabnya lebih besar, ya kalian tetap cawe-cawe di OSIS. Nah untuk keluarga bagaimana, nggak bisa menghadiri kan kita fit call bisa, misalnya begitu, atau bisa konsekuensinya mungkin akan diganti dengan saya datang sendiri ke sana, begitu misalnya begitu. Kalau terkait dengan pacar atau teman dekat yang butuh perhatian, ya itu sama saja, misalnya kita ganti momennya di hari lain, atau mungkin diajak sekalian untuk event OSIS tersebut, kan bisa jadi kan begitu ya. Terus terkait ulangan harian ya, karena ini menyangkut masa depan. Kalau kalian lebih percaya diri ulangan bersama, ya berarti kalian harus lakukan ulangan bersama. Tapi kalau percaya diri dengan nyusul, ya tidak apa-apa nyusul begitu. Jadi kita harus jalankan semuanya. Saya kira cukup. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Kepada kandidat nomor urut 1 dapat menanggapi kembali atas tanggapan dari panelis. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih Bapak Imam atas tanggapannya terkait dengan hal ini. Memang benar yang dikatakan oleh Bapak Imam bahwasanya kami memang sebagai pelajar, sebagai pengurus di organisasi juga harus bisa menjalankan keseluruhannya secara seimbang seperti itu. Nah, namun yang perlu kami lakukan adalah memang mengatur waktu kami seperti itu, memanajemen waktu kami mana yang memang bisa menjadi prioritas, diprioritaskan terlebih dahulu, melihat juga pertimbangan terkait dengan berat porsinya seperti itu. Kemudian juga yang sangat pentingnya adalah terkait dengan komunikasi. Tentunya kami di organisasi ini tidak jalan sendiri, kami juga tidak memajukan jalan garis sendiri, namun kami juga berjalan secara bersama-sama dan juga beriringan. Di mana di organisasi di sini juga kami berjalan dan saling mendukung, yang mana ketika memang tidak memungkinkan untuk suatu panitia atau suatu pengurus tidak dapat menghadiri suatu kegiatan, maka yang perlu dilakukan adalah komunikasi, kemudian juga terkait dengan konfirmasi seperti itu. Jadi perlu adanya juga hubungan timbal balik dan juga komunikasi 2 arah seperti itu. Kemudian juga terkait dengan kepentingan keluarga, ini memang kami sebagai anak gitu ya, di lingkungan keluarga ini juga harus menjalankan hak dan juga kewajiban kami sebagai seorang anak seperti itu. Nah, namun apabila memang acara keluarganya ini bersifat memang duka, mungkin kalau dari adanya kematian seperti itu memang tidak bisa kami tinggalkan seperti itu. Namun ketika memang acara keluarganya ini bersifatnya belum terlalu berat dan kami tidak terlalu untuk dibutuhkan perannya di situ, karena mungkin memang konteksnya adalah bersenang-senang, ini mungkin bisa kami prioritaskan yang lain terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan teman dekat, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya bagaimana kalau misalnya yang kamu senangi ini butuh perhatian. Yang pastinya kalau misalnya menurut saya sendiri, seseorang yang berada di lingkungan kita itu memang tidak selalu mendukung kita, namun ketika di sini konteksnya adalah saling mendukung, kemudian juga asmara, menurut saya itu merupakan support seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Menuju sesi selanjutnya, yakni dipersilakan kepada panelis untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 1 dengan durasi 2 menit dimulai dari Bapak berbicara. Mohon maaf. Selanjutnya memasuki mosi keempat yang akan disampaikan oleh panelis dan ditujukan kepada kandidat nomor urut 4. Kepada panelis dipersilakan mengajukan pertanyaan. Waktu Bapak 2 menit dimulai dari Bapak berbicara. Keempat Mbaknya Kandidat nomor urut 4 Bapak. baik. Selama ini ya yang saya amati, siswa maupun OSIS maupun ya semuanya itu sering menuntut untuk ketersediaan dari fasilitas, untuk melengkapi fasilitas. Padahal setelah kami sediakan, kami lengkapi,
Audiens diharap tenang. yang belum bisa bertanggung jawab atas fasilitas tersebut ya, apalagi tentang kebersihan itu. Dan yang sering saya amati juga, yang sering saya temui, sering saya lihat itu sekolah ada beberapa anak yang digunakan untuk pacaran. Itu yang saya kurang setuju. Nah, Anda sebagai calon ketua OSIS nanti atau sebagai ketua OSIS bila terpilih ya, perannya nanti apa dalam bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengembangkan fasilitas tersebut maupun memelihara fasilitasnya itu. Silakan, terima kasih. Waktu Bapak tersisa 20 detik, apa sudah dicukupkan? Cukup. Terima kasih. Dipersilahkan kepada kandidat nomor urut 4 untuk menanggapi tanggap jawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Agus sebagai panelis. Izin menjawab, di sini memang benar siswa atau OSIS memang minta selalu dilengkapi fasilitas sekolahnya, tapi belum juga banyak bisa bertanggung jawab dengan baik. Nah, untuk hal tersebut, OSIS jika memang membutuhkan sebuah fasilitas, pasti kita di sini akan mengadakan sebuah rapat yang akan membutuhkan kayak kita harus membutuhkan fasilitas apa di sekolah. Nah, setelah itu kita bisa berkomunikasi dengan sekolah fasilitas apa yang memang kita butuhkan. Setelah dipenuhi, itu kita juga akan saling mengevaluasi agar fasilitas yang diberi oleh sekolah itu harus tanggung jawab. Dan memang jika tidak ada tanggung jawab dari salah satu pengurus OSIS tersebut atau anggota OSIS, di sini kita juga akan memberikan konsekuensi terhadap orang tersebut. Tetapi sebelum itu kita juga harus berkonsultasi terhadap pihak sekolah terlebih dahulu, sekali lagi, atau ke pembina OSIS Bapak Bambang sendiri. Nah, seperti itu. Dan juga bagaimana tempat yang sering dibuat pacaran, seperti itu. Untuk tempat yang dibuat pacaran sendiri itu dari pihak OSIS sebenarnya kalau kasarnya itu tidak ada sangkut pautnya. Tapi di sini jika memang OSIS disuruh untuk bekerja sama dari sekolah untuk menegur dari anak-anak tersebut, kita juga dari pihak OSIS bisa bekerja sama dengan misalnya tempat itu adalah pustakaan ataupun kantin. Jadi kita bisa bilang ke ibu perpus ataupun kantin agar tempat tersebut tidak digunakan sebagai tempat pacaran, seperti itu Pak. Audiens diharap tenang. Dan juga bagaimana cara membantu sekolah untuk memenuhi fasilitas atau memeliharanya. Nah, untuk memenuhinya kita juga sebagai ada divisi saya, yaitu kita juga akan bekerjasama dengan pihak eksternal untuk membantu sekolah. Terima kasih. Sudah habis. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya dapat ditanggapi oleh kandidat nomor urut 3 dengan durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi terkait jawaban dari Julian. Jadi jawabannya adalah sebagian besar adalah berkomunikasi terkait kebutuhan dan menanggungjawabkannya dan memberi sanksi terhadap yang melanggar, seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu sebagai OSIS, kita kan juga ada yang namanya program kerja yang memanfaatkan fasilitas sekolah, sehingga pemanfaatan fasilitas sekolah ini dapat berjalan dengan optimal. Nah, menurut saya pertanyaan yang belum terjawab adalah apa peran Anda sebagai ketua OSIS untuk mengoptimalkan dan memelihara fasilitas sekolah, seperti itu. Terima kasih. Waktu Anda tersisa 18 detik, apa sudah dicukupkan? Dicukupkan. Terima kasih. Dipersilakan kepada kandidat nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari tanggapan kandidat nomor urut 4. Durasi Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya berkaitan dengan memelihara fasilitas sekolah seperti itu ya.
Tentu kita tahu bahwasannya di setiap event ataupun kegiatan OSIS ini memiliki kebutuhan ataupun fasilitas yang berbeda-beda. Dan kita dapat berkomunikasi kepada pihak sarana prasarana berkaitan dengan kebutuhan apa ataupun infrastruktur apa yang kami butuhkan dalam kegiatan tersebut. Dan tentunya pengurus OSIS ataupun panitia yang menggunakan fasilitas tersebut harus bertanggung jawab berkaitan dengan fasilitas dan harus juga memelihara fasilitas dan juga infrastruktur yang ada di Semasa, karena ini juga merupakan bagian dari fasilitas kami dan juga harus dipelihara agar tidak rusak ataupun tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kemudian yang menjadi perhatian saya adalah kandidat tempat tadi menyebutkan bahwasannya bukan ranah Waktu Anda dia tersisa 10 detik. untuk menegur seseorang yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh di daerah sekolah. Namun apakah itu benar? Karena seperti yang kita tahu bahwasanya OSIS ini merupakan representasi yang baik. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Dipersilakan kepada kandidat nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 4 dengan durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan hal ini, saya juga kurang setuju terkait dengan konsekuensi yang bisa diberikan kepada siswa-siswi yang memang tidak bisa memelihara fasilitas, kemudian juga tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Tentunya kita sebagai pelajar SMA Negeri 1 Pasuruan ini pasti sadar akan tanggung jawab kita masing-masing seperti itu. Nah, perlu adanya kesadaran dan juga tanggung jawab daripada masing-masing individu. Mengapa? Karena kita di sekolah ini juga sudah diberikan fasilitas yang sudah selayaknya kita harus bisa maksimalkan dan juga memanfaatkannya dengan baik seperti itu. Jadi bukan hanya tertuju kepada kami sebagai pengurus OSIS dan juga LPK Selenggaris Masa, namun daripada kerjasama dan juga rasa tanggung jawab yang ada dalam diri siswa SMA Negeri 1 Pasuruan ini perlu ada supaya bisa apa? Supaya bisa menjadi Waktu Anda teladan tersisa 10 detik. untuk diri kita masing-masing. Kemudian juga yang selanjutnya adalah terkait dengan kerjasama kami dengan sekolah, yang mana kami selalu ada surat menyurat di mana di situ adalah bentuk transparansi kami dalam menggunakan fasilitas sekolah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 1 atas tanggapannya. Berikutnya, kandidat nomor urut 4 dapat menanggapi kembali tanggapan dari kandidat lain secara keseluruhan dengan durasi 2 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas tanggapan dari kandidat nomor urut 1 sampai 3 dan juga pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor urut 1 terlebih dahulu. Di situ nomor urut kandidat nomor urut 1 ini tidak setuju dengan hal konsekuensi. Nah, tetapi menurut saya itu konsekuensi itu perlu. Karena apa? Jika dia melanggar atau merusak sebuah fasilitas sekolah, apakah akan dibiarkan saja? Apakah dia tidak perlu bertanggung jawab? Pasti jika dia merusak ataupun melanggar sekolah, merusak fasilitas sekolah, pasti di situ juga butuh konsekuensi ataupun kejelasan ke depannya seperti itu. Dan juga pertanyaan dari kandidat nomor urut 2. Apakah ditegur itu bukan tanggung jawab OSIS? Mohon maaf, menegur orang pacaran di lingkup semasa itu bukan hanya tanggung jawab OSIS lebih tepatnya, tapi tanggung jawab seluruh warga SMA Negeri 1 Pasuruan. Dan itu merupakan kesadaran diri masing-masing dari setiap individu. Karena seperti yang kita tahu, di sini sekolah tempatnya untuk belajar, bukan untuk berpacaran. Jadi jika memang ada fasilitas atau tempat yang digunakan untuk berpacaran, itu sudah sewajibnya bagi seluruh warga SMA Negeri 1 Pasuruan untuk menegur orang tersebut. Dan juga pertanyaan dari kandidat nomor urut 3, apa peran Anda mengoptimalkan dan memelihara dengan pihak sekolah? Baik, untuk mengoptimalkannya dan memelihara, untuk mengoptimalkan. Jadi kita seperti yang saya bilang tadi, kita saling mengkomunikasi antara pihak OSIS dan pihak sekolah. Fasilitas apa yang memang betul-betul kita butuhkan. Dan dari hal tersebut kita bisa berkomunikasi dengan sekolah dan juga menggunakan fasilitas tersebut secara optimal agar pihak sekolah itu tahu bahwa fasilitas itu memang diperlukan seperti itu. Dan juga untuk memeliharanya, setelah kita menggunakan fasilitas tersebut, kita juga harus menyediakan misalnya tempat ataupun kita harus menggunakan saya bilang tadi tempat seperti itu, dan juga menggunakan tim keamanan untuk memeliharanya. Terima kasih atas tanggapannya. Menuju sesi selanjutnya, yakni dipersilakan kepada panelis untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 4 dengan durasi 2 menit. Dimulai dari Bapak berbicara. Baik, ada beberapa yang sudah sesuai
harapan dari pertanyaannya. Dari memang harus untuk yang pacaran itu semua tidak hanya OSIS itu harus saling mengingatkan, sesuatu kebaikan itu harus disebarkan, jadi harus diingatkan, tidak malah dua orang berpacaran satunya menunggui, jadi obat nyamuk cah pingpong nanti ya. Mas, yang saya tahu seperti itu. Dan untuk ya harusnya perannya OSIS itu ya tetap menghimbau apapun dari ke siswa-siswa tentang tanggung jawab dalam Biar tenang. memanfaatkan fasilitasnya. Semuanya tetap harus minimal menghimbau atau mensosialisasikan. Dan jawabannya tadi juga untuk kerjasamanya dengan sekolah ada jawaban yang bisa disalurkan dengan bekerja sama dengan eksternal. Cuma permasalahannya apakah nanti yang eksternal itu sudah sesuai dengan di sekolah atau tidak. Yang belum terjawab itu untuk menjaga dan memeliharanya itu yang susah. Menjaga, memelihara fasilitasnya. Banyak sekali fasilitas yang sudah diperbaiki, dirusak lagi. Minta diperbaiki, dirusak lagi. Salah satu contoh yang konkret itu adalah di kamar mandi. Sudah diperbarui, dibagusi. Ya, tapi pemanfaatnya tidak bertanggung jawab, kurang bertanggung jawab. Banyak kotoran, banyak sampah maupun yang lainnya. Mohon maaf Ya. Bapak Sokrates. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Kepada kandidat nomor urut 4 dapat menanggapi kembali atas tanggapan dari panelis. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bapak Agus sebagai panelis. Di sini berarti ada 2 pertanyaan lagi terhadap saya, yaitu tentang pihak eksternal. Baik, untuk saya sendiri, untuk membutuhkan fasilitas, pasti kita juga komunikasi terhadap sekolah, seperti itu. Dan saat ditanggapi oleh sekolah, mungkin dari sekolah juga akan bertanya, apakah ada referensi lain selain hal tersebut. Nah, kayak misalnya saya dari pihak OSIS membutuhkan entengnya bola. Nah, dari sekolah, apa kamu tahu tempat bola yang banyak ataupun apapun itu di mana? Nah, dari situ kita juga bisa berkomunikasi dengan pihak eksternal. Kayak kita dari SMA Negeri 1 Pasuruan itu membutuhkan sebuah bola. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan pihak eksternal untuk bekerjasama seperti itu. Dan juga untuk menjaga ataupun memelihara. Nah, di sini kalau saya sendiri dari pihak OSIS akan dibagi jadwal piket untuk melihat setiap pulang sekolah dari CCTV. Karena apa? Agar bisa memantau keadaan setiap hari di SMA Negeri 1 Pasuruan. Dan kita bisa lihat di mana letak warga SMA Negeri 1 Pasuruan itu tidak bisa menjaga ataupun memelihara fasilitas sekolah. Dari hal tersebut kita bisa tahu mana orang yang tidak bisa menjaga ataupun memeliharanya, dan kita bisa memberi yang saya dana di konsekuensi atau pertanggungjawaban di depannya. Seperti itu. Terima kasih. Tidak mau dijawabin. Ucap asik, ucap asik. Ucap. Good. Ya. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 4 atas tanggapannya. Selanjutnya memasuki mosi ke-6 yang akan disampaikan oleh panelis dan ditujukan kepada kandidat nomor urut 3. Kepada panelis dipersilakan mengajukan pertanyaan. Waktu Bapak 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Baik, terima kasih. Saya ini bagian yang terakhir saja. Saya ini bagian merangkum. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan dan juga tanggapi, yang ada minta penanggapan Anda juga, baik kandidat 1, 2, 3, 4. Yang pertama, bagaimana kira-kira nanti kalian bisa mengendalikan manajemen kritis? Manajemen kritis. Yang kedua,
Nanti Anda menjadi seorang pemimpin yang mana kalian mempunyai beberapa stakeholder di bawah kepengurusan. Nah, yang saya tanyakan, karena nanti ini adalah kalian seorang pemimpin, maka seluruh anggota Anda itu adalah orang-orang yang Anda pilih. Nah, karena ini kalian berada di pihak OSIS, berarti seluruh anggota Anda nanti akan menjadi percontohan bagi siswa-siswa yang bukan pengurus OSIS, baik dari segi prestasi, kemudian perawatan sarana prasarana, dan peningkatan kedisiplinan terhadap sekolah. Karena nanti ada percontohan anak buah Anda, seluruh kepengurusan OSIS akan kami evaluasi seluruh perilaku baik dari segi akademik maupun dari segi kedisiplinan maupun dari segi perawatan sarana prasarana. Yang menjadi pertanyaan, jika ada yang melanggar, apa yang Anda lakukan? Terima kasih, cukup. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Atas pertanyaan tersebut, dipersilakan kepada kandidat nomor urut 3 untuk menjawab dengan durasi 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Bambang selaku panelis. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana manajemen kritis saya dan manajemen anggota kepengurusan agar setiap pengurus ini dapat mematuhi kedisiplinan maupun memelihara sarpras dan meningkatkan prestasi. Jadi saya akan jawabnya. Yang pertama, manajemen kritis. Nah, seperti yang kita ketahui, ketua OSIS itu sebagai pemimpin dari anggota-anggotanya yang dapat menciptakan seperti meningkatkan kedisiplinan terkait aturan, lalu untuk pemeliharaan sarpras dan peningkatan prestasi. Nah, tentunya di sini kita akan membagi job desk masing-masing dengan secara merata agar mereka dapat memanajemen waktu mereka dengan baik, sehingga ini tidak akan menggeser waktu mereka untuk prestasi mereka sendiri. Lalu yang kedua adalah terkait pemeliharaan sarana prasarana dan kedisiplinan. Nah, tentunya dalam memulai suatu periode kita akan berkomitmen bersama-sama dalam satu organisasi terkait pematuhan peraturan yang ada. Lalu untuk sarana prasarana tentunya kita akan mengadakan program kerja yang memanfaatkan fasilitas sekolah, dan tentunya dalam pemanfaatan itu kita harus menjaga fasilitas. Seperti contohnya pada saat suatu event begitu. Nah, ini kan tentunya memakai fasilitas sekolah. Nah, kita akan mengadakan tim untuk memastikan penggunaan fasilitas sekolah ini digunakan secara benar. Seperti itu. Dan untuk kedisiplinan sendiri kembali lagi kepada komitmen pengurus. Jadi kan OSIS itu sebagai contoh pastinya. Dan jika ada yang melanggar, baik itu pengurus OSIS itu sendiri, pastinya sanksinya akan lebih berat. Karena di sini kita sebagai contoh yang baik bagi siswa-siswi. Jadi sanksinya akan lebih diberatkan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya dapat ditanggapi oleh kandidat nomor urut 1 dengan durasi 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya untuk dengan masih ada dan juga kepada kandidat nomor urut 3. Yang pertama terkait dengan jumlah baik dan syukur kedua kami sebagai orang yang masih mengenal yang namanya bagi terjadi mana pembagian tugas dan juga kami lakukan secara efektif dan efisien yang melihat dari kemampuan dan potensi yang ada dalam setiap panitia maupun pengurus dan juga entitas sebagai organisasi itu. Jadi kami di sini adalah tujuannya untuk berkoordinasi secara efektif dan juga baik, dan juga kami sudah seharusnya bisa memilih waktu yang mana di sini fungsinya daripada mengorganisasikan suatu organisasi adalah supaya kami bisa berjalan sesuai secara optimal dan juga maksimal. Kemudian yang kedua terkait dengan seluruh anggota yang sudah dicapai dan jika ada yang melanggar yang bisa dilakukan tentunya kami sebagai salah ASA dan juga APLS dan juga ADKS, kemudian yang juga kami berhasil untuk di komisi disiplin. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya.
Dipersilakan kepada kandidat nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 3 dengan durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih oleh semangatnya ditanggapi oleh sebenarnya kemudian ada nama sebagai tugas sesuai masing-masing. Dan adanya pembagian itu juga pendidikan kami dapat melakukan atau berani sesuai masing-masing. Kemudian mengenai saya juga sampaikan pertama bahwasanya dengan adanya kita dapat melakukan tindakan efektif dan efektif yang mana terjadi demi menjalankan dengan harapan identitas terlebih dahulu biasanya kemudian kalau sudah dapat terlaksana kita dapat mengevaluasi itu. Oleh karena itu dua hal penting untuk bersama juga dan melanjutkan kemudian mengenai tanggapan apabila ada yang melanggar atau kita sebagai umur solid juga harus lebih baik, presentasi yang baik, dan sebelum kita juga harus yang baik dan yang baik bagi yang sebagai seorang pemimpin. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Dipersilakan kepada kandidat nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 3 dengan durasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Untuk mengendalikan manajemen kritis itu memang perlu. Seperti yang dibilang tadi kandidat nomor 3, 2 dan 1 tidak juga bisa membagi job desk secara teratur agar bisa bekerjasama dalam sebuah kegiatan itu secara optimal dan serta efisien dan juga yang dibilang dari kandidat menanggapi kandidat nomor 3 juga tadi bilang jika ada anggota OSIS yang melanggar atau tidak siap kapasitas sekolah akan segera disangsi sanksi yang lebih berat. Di situ saya benar-benar tak setuju karena langsung di situ dia akan memberikan sanksi berat secara langsung tanpa adanya persetujuan dari pihak sekolah. Padahal sempat disinggung dari pihak sekolah sendiri terhadap saya bahwasanya jika ada masalah atau adanya pelanggaran dari anggota OSIS sendiri segera dikonfirmasi terhadap pihak sekolah ataupun pembina OSIS khususnya agar satu pihak sekolah bisa memberikan konsekuensi yang tepat terhadap anggota tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 4 atas tanggapannya. Berikutnya, kepada kandidat nomor urut 3 dapat menanggapi kembali tanggapan dari kandidat lain secara keseluruhan dengan durasi 2 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menanggapi terkait tanggapan dari kandidat nomor 1, 2 dan 4. Jadi rata-rata yang saya adalah terkait manajemen yaitu pembagian job desk yang baik dan efektif. Nah, untuk pembagian job desk yang baik dan efektif ini menurut saya adalah pembagian job desk di mana pembagian pekerjaan ini dilakukan secara merata dan sesuai dengan minat maupun bakat dari pengurus tersebut. Karena kan yang namanya di OSIS itu kan ada yang namanya bidang ini tugasnya bermacam-macam. Dan di dalamnya adalah siswa-siswi yang sudah handal di bidangnya seperti itu. Lalu OSIS sebagai representasi yang baik ini adalah tentunya OSIS harus yang baik yang baik kepada siswa-siswi lainnya. Jadi dapat informasikan bahwa menjadi pengurus OSIS merupakan komitmen juga untuk mematuhi aturan sekolah seperti itu. Lalu untuk sanksi yang diberikan kepada pengurus OSIS yang melanggar aturan tentunya ini akan kita kasihkan kepada pihak sekolah seperti itu pembina OSIS lalu seperti ke muaka jadi kita tidak semena-mena menemui pengurus OSIS yang melakukan kesalahan lalu kita beri sanksi tidak seperti itu kita juga mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan pengurus tersebut dan mengkomunikasikannya tentunya komunikasi yang dia terapkan dalam komunikasi seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah manajemen lalu representasi yang baik lalu sanksi tentunya harus diterapkan kepada pengurus OSIS. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 3 atas tanggapannya. Menuju sesi selanjutnya, yakni dipersilakan kepada panelis untuk menanggapi jawaban dari kandidat nomor urut 3 dengan durasi 2 menit. Dimulai dari Bapak berbicara. Baik, terima kasih dari keempat kandidat sudah menyampaikan
apa yang sudah saya tanyakan. Ada beberapa yang mungkin nanti menjadi konsekuensi dari keempat kandidat ini. Yang pertama, pilihlah anggota di dalam kepengurusan itu yang memang mempunyai kapasitas, baik kapasitas akademik maupun non akademik. Biar nanti kalian dalam menangani manajemen kritis itu tidak terjadi permasalahan. Jika tidak lebih besar negatifnya daripada positifnya, jadi usahakan lebih besar yang positifnya. Kemudian yang kedua, jika nanti ada yang melanggar, kita pakai kesepakatan sesuai dengan yang ada. Maka nanti jika ada yang melanggar dalam satu organisasi itu, maka pengurus OSIS harus mengadakan sidang etik kepada anggota itu, ya, yang dihadiri oleh pengurus OSIS inti plus pembina plus 1 WK dan 1 BK. Jadi nanti akan ketahuan di situ permasalahan. Ini tidak semena-mena langsung kita pecat dulu, enggak. Gitu ya. Itu juga harapan saya nanti siapapun yang akan menjadi ketua OSIS tolong dipilih baik dari segi kemampuan akademik maupun non akademiknya. Kenapa? Karena keluhan dari Bapak Ibu guru terlalu banyak dispensasi dari mengurusi OSIS, akhirnya kegiatan intranya keteteran. Nah itu yang kami tidak menginginkan itu. Jika harus balance. Jadi OSIS jalan, kegiatan intranya juga jalan. Sekali lagi OSIS hanya kegiatan intra. Kalian tugas utama di sini adalah belajar. Jadi itu tolong nanti siapapun yang menjadi pemimpin tolong diperhatikan itu. Terima kasih dan sukses untuk keempat calon. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Kepada kandidat nomor urut 3 dapat menanggapi kembali atas tanggapan dari panelis. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas tanggapannya kepada Pak Bambang selaku panelis. Saya izin untuk menanggapi tanggapan dari Pak Bambang. Jadi terkait pemilihan anggota yang mumpuni dalam bidangnya, ini akan saya pastikan untuk diterapkan di organisasi. Karena yang namanya perekrutan sebagai anggota ataupun kita memberikan tanggung jawab yang besar kepada anggota, itu tentunya diperhitungkan dengan baik. Karena tidak mungkin kita jika memilih anggota yang kurang mumpuni lalu kita beri tanggung jawab yang besar. Nah tentunya itu juga akan berpengaruh buruk bagi organisasi. Jadi kita akan meletakkan anggota sesuai dengan kemampuan bidang serta minatnya. Dan diharapkan setiap anggota ini dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik dan nyaman, dan tentunya dia tidak keberatan dengan pekerjaan yang dia kerjakan. Lalu yang kedua adalah terkait pelanggaran yang dilakukan oleh OSIS. Ini memang benar. Saya yakin di setiap organisasi jika ada yang melanggar pasti sanksinya harus dipertimbangkan dengan bersama-sama. Jadi tidak mungkin yang mempertimbangkan sanksi itu hanya 1 orang, 2 orang. Pasti kita melibatkan dari anggota OSIS sendiri maupun anggota pengurus inti maupun juga dari pihak sekolah seperti pembina dan wakil. Jadi yang namanya sidang itu pasti melibatkan banyak pihak untuk mengambil keputusan terbaik yang akan diberikan kepada pelanggar yang merupakan pengurus OSIS itu sendiri. Jadi seperti itu tanggapan saya. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa 10 detik, kalau sudah dicukupkan. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat nomor urut 3 atas tanggapannya. Memasuki sesi terakhir, yakni penampilan tim sukses oleh masing-masing kandidat dengan durasi 7 menit per tim suksesnya. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan jumlah tim sukses yang menampilkan tampilannya berjumlah maksimal 10 orang. Maka dari itu, dipersilakan kepada tim sukses dari kandidat pertama untuk maju ke depan dan mempersembahkan penampilannya.
Pusmasaku satu-satunya, tak ada lagi yang lain, kita akan bersatu. Mau kemana sekolah kita, pilihlah yang pasti satu dengan kepastian. Diputusin pacarmu, ditinggalin pacarmu, jangan curhat denganku, mending pilih nomor satu. Yuk kita coblos nomor satu. Kita coblos nomor satu. Ayo ayo cobloslah Prisa. Gemes aku nomor satu, ingin aku maju sama dirimu. Gemes aku sama nomor satu, semangat baru bersama satu. Gemes, bisa memang gemes, ingin aku maju sama nomor satu. Gemes, bisa memang gemes, ingin aku maju sama nomor satu. Prisaku nomor satu, Prisaku kebanggaanku, ku yakin kali ini pasti bisa. Prisa, jaya jaya jaya, menyalakanku aura. Ares masa, pilihnya Prisa. Pilih nomor satu. Karena apa? Satu semangat, satu tujuan, bersama kita hebat, bersatu kita kuat. Bersama satu. Tanpa ragu. Terima kasih kepada tim sukses kandidat nomor urut 1 atas penampilan yang telah ditanyakan. Sebelum melanjutkan ke tim sukses nomor urut 2, saya ingin cek suara dari tim sukses nomor urut 2. Tim sukses nomor urut 2, mana suaranya? Saya tekankan kembali lagi, untuk penampilan tim sukses tidak boleh melebihi dari 10 orang. Dipersilakan kepada tim sukses dari kandidat nomor urut 2 untuk maju ke depan dan mempersembahkan penampilannya. Ngomong-ngomong soal korek, Wajahnya imut, selalu ceria, sudah pasti Naya. Naya, 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 itu nomor 2. 2, sudah pasti ada Naya. Ada Naya Areta di nomor 2, jangan lupa dipilih ya. kandidat nomor 2. Adi berdua, this is nomor 2. Go, let's go, Naya Areta. Go, let's go, Naya
Asik-asik pilih nomor 2. Semasa lebih baik dengan nomor 2. Jangan kalian ragu, ingat nomor 2. Wujudkan kita sewa ganti semasa. Terima kasih kepada tim sukses kandidat nomor urut 2 atas penampilannya. Kandidat nomor urut 3, mana suaranya? Dipersilakan kepada tim sukses dari kandidat nomor urut 3 untuk maju ke depan dan mempersembahkan penampilannya. Catat 03. Terima kasih kepada tim sukses dari kandidat nomor urut 3 atas penampilannya. Dipersilakan kepada tim sukses dari kandidat nomor urut 4 untuk maju ke depan dan mempersembahkan penampilannya.
Terima kasih kepada tim sukses dari nomor urut 4 atas penampilannya. Selesai sudah kegiatan debat kandidat ketua umum OSIS periode. Mohon maaf kepada audiens, diharap duduk kembali. Audiens diharap tenang. Selesai sudah kegiatan debat kandidat ketua OSIS periode 2024-2025 pada sesi kedua di hari ini. Mohon maaf bila mana selama kegiatan berlangsung terdapat kesalahan baik ucapan, tindakan maupun teknis yang ada pada kegiatan ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.